KSR Pagi. Halo, perkenalkan saya Nabila, relawan KSR PMI Unit UNS. Kali ini saya akan memberikan informasi dan juga pengetahuan bagi teman-teman mengenai perawatan keluarga, yakni pengukuran tanda-tanda vital, berdasarkan buku panduan perawatan keluarga edisi ketiga tahun 2019. Pengukuran tanda-tanda vital sendiri bertujuan untuk memantau perkembangan tanda vital pada klien yang meliputi denyut nadi, frekuensi pernafasan, tekanan darah, dan suhu tubuh. Aduh, revisi lagi. Mana kepalaku sakit banget. Rp8.000 Pak ya. Terima kasih Pak. Loh, kamu kenapa? Kok pucat sih mukanya? Nggak tahu Mbak, ini badanku rasanya lemes. Jangan-jangan banget. kamu darah rendah lagi. Sudah pernah cek tensi belum? Nggak tahu Mbak, nggak paham gitu. Oke, ya udah aku bantu cek ya. Sini tasnya aku bantu bawain. Dek, sekarang yang kamu rasain apa atau yang kamu keluhkan? Ini kepala saya pusing. Oh, kepalanya pusing. Nah, kalau gitu, Mbak mau bantu cek tanda vitalnya aja. Tapi sebelumnya, Mbak mau izin untuk menyiapkan peralatan dulu ya. Peralatan untuk pengecekan tanda vital antara lain APD yang terdiri dari sarung tangan medis atau lateks, masker medis, dan celemek. Cek suhu tubuh menggunakan termometer dan stopwatch atau jam tangan, cek denyut nadi dan pernafasan menggunakan stopwatch atau jam tangan, cek tekanan darah menggunakan tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Sebelum menggunakan APD dan juga melakukan pengecekan kepada klien, pelaku PK harus cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Untuk tata cara mencuci tangan yang baik dan benar, Sobat KSR UNS dapat mengeceknya di Serabi episode kedua. Saat menggunakan APD, yang kita lakukan pertama kali adalah memasukkan gantungan tali celemek bagian atas ke kepala, tangan menelusuri jahitan, dan mengikat tali ke belakang dengan ikatan yang mudah dilepaskan. Yang kedua, memakai sarung tangan lateks tanpa memegang bagian luar dan diposisikan di samping badan. Lakukan dengan cara yang sama pada tangan yang lain. Yang ketiga, memakai masker dengan bagian yang terdapat kawatnya di atas, kemudian rapikan. Untuk menjaga privasi klien, bisa dengan menutup pintu, tirai jendela, dan lain-lain dari pandangan luar. Ini Mbak sudah bawa peralatannya, sekarang Mbak bantu untuk cek nadinya terlebih dahulu ya. Gunakan jam tangan atau stopwatch untuk melihat waktu perhitungan. Letakkan 3 jari di sepanjang saluran arteri pada pergelangan tangan klien. Jangan menggunakan ibu jari untuk merasakan denyut nadi. Menghitung frekuensi nadi selama 1 menit. Ketika sudah selesai menghitung frekuensi denyut nadi, tangan tetap pada pergelangan tangan klien dan pandangan mata pelaku PK mengarah ke dada klien sehingga dapat melihat dinding dada naik turun. Mulailah menghitung frekuensi pernapasan selama 1 menit dan biarkan klien berpikir bahwa pelaku PK masih menghitung denyut nadi. Hal ini penting karena jika klien menyadari pernapasannya sedang dihitung, maka pola napas akan berubah. Oke, untuk hasil cek nadinya ini 80 kali per menit ya. Untuk selanjutnya ini Mbak mau cek tekanan darahnya dulu ya.
Gulung lengan baju klien ke atas jika menggunakan baju yang tebal. Bila perlu dilepaskan. Lalu pasang manset tensimeter pada lengan atas kira-kira 2 jari di atas lipatan siku. Dibalutkan tetapi jangan terlalu kencang. Arahkan karet diletakkan di atas luar lengan. Letakkan stetoskop di atas denyutan nadi lipatan siku. Kunci skrup balon karet. Pompa udara ke dalam kantong dengan cara memijit balon berulang-ulang. Pompa terus sampai denyut nadi tidak terdengar lagi. Buka skrup balon dan turunkan tekanan dengan pelan. Dengarkan dengan teliti dan perhatikan sampai angka berapa pada skala mulai terdengar bunyi denyut pertama dan catatlah sebagai tekanan sistol. Buka skrup balon karet perlahan-lahan sampai suara nadi terdengar lambat dan menghilang. Catat sebagai tekanan diastol. Oke, setelah Mbak cek, ini hasilnya tekanan darah kamu 90/60. Sekarang cek suhu tubuh dulu ya, nanti bisa ditaruh di ketiak dan ditunggu 5-10 menit. Untuk termometernya, perlu dibantu untuk dipasangkan atau bisa sendiri. Tempatkan pangkal termometer di tengah ketiak klien, minta klien untuk menjepit selama 5-10 menit, minta klien menggunakan tangan lainnya untuk membantu menekan bagian lengan yang menjepit termometer. Ini Mbak waktuin ya untuk pengecekan suhu tubuhnya, nanti kalau sudah 5 menit bisa dilepas. Ini untuk suhu tubuhnya normal ya, 37,5 derajat Celcius. Yang belum normal itu ada di tekanan darahnya. Jangan begadang, rajin berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi seimbang. Sekarang Mbak izin untuk ke belakang dulu untuk merapikan alat, melepaskan APD dan juga mencuci tangan. Semoga lekas sembuh ya. Ya, terima kasih. Setelah selesai, rapikan peralatan yang telah kita gunakan tadi, kemudian melepaskan APD dan mencuci tangan 6 langkah. Perlu diketahui, dalam memeriksa denyut nadi, teman-teman juga bisa melakukannya di beberapa bagian, seperti yang pertama di daerah leher atau nadi karotis, pergelangan tangan nadi radialis, pada lipatan paha nadi femoralis, pada punggung kaki atau nadi dorsalis pedis, pada pelipis atau nadi temporalis, dan juga pada ubun-ubun bayi atau nadi fontanel. Jumlah denyut nadi normal pada bayi sampai usia 1 tahun yakni berkisar antara 140 sampai 160 kali per menit, pada anak-anak 80 sampai 120 kali per menit, dan juga dewasa 60 sampai 90 kali per menit. Kemudian jumlah frekuensi pernapasan normal pada bayi sampai usia 1 tahun yakni berkisar antara 40 sampai 60 kali per menit, anak-anak 20 sampai 30 kali per menit, dan juga dewasa 16 sampai 20 kali per menit. Lalu tekanan darah pada manusia meliputi sistol dan juga diastol. Sistol sendiri adalah tekanan darah tertinggi pada pembuluh darah arteri yang berkisar antara 1 sampai 120 mm air raksa atau mmHg, sedangkan diastol adalah tekanan darah terendah pada pembuluh darah arteri yang berkisar antara 60 sampai 80 mmHg. Tekanan darah normal pada bayi sampai usia 1 tahun yakni 70 sampai 90 mmHg, anak-anak 70 sampai 120 mmHg, dan juga dewasa 80 sampai 120 mmHg. Sekian penjelasan mengenai perawatan keluarga mengenai pengukuran tanda-tanda vital. Saya Nabila, sampai jumpa pada episode terapi berikutnya.